ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Awak betina tadi dia boleh bias saking semangat tu. Saking semangat kata koyok, ai pecah udah tene berbantah ke kan? Itu kan. Jadi di batas sembayang padahal udem sembayang karena lanang ngecalak diujok pula bininya tadi kan. Ngapa dengar amin negas tadi? Oh ya aku tadi lah putus. Nganeng suara dengar katanya merdu benayang. Sengenya tak amin. Gila deka ngapa masih kasar karena kita gaduh baik. Hanya di masjid jangan maluan. Balik ke ngujok pula kita kan. Jadi diujok pula kita kan. Makan mangga di bawah kau. Alangkah lemaknya nak dengar. Belum diagah lah tertawa. Oi, nyau katanya kan. Lunas jika kita. Makan mulai makan dinikmati lagi. Minum dinikmati lagi. Ngapa? Karena punya ilmu. Jema jelas ada ceritanya. Bukan jema sini. Jema di badak kami. Jema di ibadah kan? Karena dia tidak punya ilmu pengetahuan sembahyang, bininya namanya Hamidah, lakinya namanya Amin. Pas dang mengutat, sengnya dang sembahyang, dia di pintu maaf yang seharusnya ketika sholat itu ada pintu maaf. Udah ngambil rudo tadi, masih kena dia tadi mengutat dalam hatinya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tuh apa jawaban bininya? Kabar. Dindak ngaminkannya. Ngapa? Karena beban. Tunggu dengan katanya kau balas pula kan. Pas dia rokok Allahu Akbar. Sami Allah. Kuliman dengar. Kan. Dike Hamidah lagi. Dindak nyebut lagi. Karena ngapa? Karena bebantah dia Maka ketika kita niatkan dengan tulus dan ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu Ibu Bapak Hadirin sekalian, segala nilai yang kita laksanakan dalam rumah tangga itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu. Pening setan tuh kalau terjadi pernikahan. Sebab buat ka aye ibadah, nana ibadah, nyabun ibadah. Tuapu baik gerak kita dalam rumah tangga itu ibadah. Buat ka aye itu kan secangkir 30 nilainya misalnya 2 cangkir 60. Ustaz mana aku nak nilai 100 atau 1000 lebih buat ka bimbir. Ada ya. Kuda ka bimbir ya. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam, nak cakar anak ikan. Ibu-ibu yang menjawab salam nampak belum makan. Lalu dia makan? Daun salam, daun keladi. Siapa yang menjawab salam dengan semangat, saya doakan naik haji. Daun salam di rumah Siti Maisaro. Siapa yang jawab salam, ku doakan tahun ini naik umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah allazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina
Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Yang kami hormati Ibu Lurah seluruh Kelurahan Dempo Tengah, yang kami hormati dan kami muliakan Ibu Ketua BKMT Kecamatan Dempo Tengah, saya ucapkan dan saya doakan semoga sehat selalu dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudahan, kesabaran dalam mendidik dan mengajak orang-orang berniat untuk yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Yang saya hormati ibu-ibu ketua kelurahan BKMT, yang saya hormati ketua masjid Hidayatullah Pak Wawan beserta jajarannya walaupun dia sugam. Yang saya hormati ibu-ibu sekalian, Masya Allah yang cantik-cantik, semuanya calon penghuni surga, amin ya rabbal alamin. Jilbab abang, hitam, kuning, putih, biru, laudem kredite. Alhamdulillah. Belum ditawakan baru lagi? Belum, jangan. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, mengawali pengajian pada sore hari ini, mari kita sama-sama bermuhasabah. Kita introspeksi diri kita masing-masing. Apakah tingkat kualitas iman yang ada di dalam hati sanubari kita selama ini semakin lama semakin bertambah, ataukah semakin lama semakin berkurang, ataukah biasa-biasa saja tak punya perubahan sama sekali? La tua, la bana, la becucung, masih saja kebila subuh tekateu, kebila asar masih di kebun, kebila tengari masih tidur ngego di pondok, kebila maghrib kemalaman, kebila isya nyelala tekunjo ditonton TV. Maka ketika kita mau mengintrospeksi diri kita masing-masing, maka akan timbullah kita untuk semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, waktu terus berjalan yang tidak akan pernah kembali lagi. Sementara itu hari-hari kita terus berlalu mendekati sakaratil maut, yang pada umumnya kita menghitung umur kita ini semakin lama semakin bertambah, semakin lama semakin tuh. Akan tetapi semakin lama hakikat dari kehidupan kita ini, sagi ke sagi kita mendekati liang kubur. Maka satu hal yang harus kita tanyakan pada diri kita terus menerus, apakah diri kita sudah siap untuk menghadapinya? Ladanya siap? Belum kali. Ladanya siap belum? Saya yakin 99/9 bahkan 100% belum ada nek sanggup. Akan tetapi ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau tidak mau, suka tidak suka, maka kita harus siap. Maka kesempatan inilah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita gunakan sebaik-baiknya, yaitu dengan bermajlis talim untuk mengaji, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang datang, pulang dan pergi ngaji itu pahalanya kata besar sama dengan melaksanakan sholat sunat 1000 rakaat. Amin ya rabbal. Laden sembahyang sunat 1000 rakaat. Lo mama ustaz, na 1000 rakaat aku sajalah tua main lagi. Kena apa namanya, kena samurat. Mana kena hanya mana masjidnya kecil. Hanya jangan apa namanya empuk masjid kecil. Hanya dalam artinya luas, dalam artinya tadi lebar. Gila nak ngunjung deh ngapa sambil makan. Sambil makan. Itulah rezeki. Rezeki itu bila dia nak masuk, dia tolak senginya. Seragi ngaku tadi lalamu sampai sini, empai masuk, empai pula ada rezeki. Jadi rupanya nak segempanya, alhamdulillah.
Itulah rezeki yang disebutkan dengan Ibu Ketua Majelis Taklim Kecamatan tadi, kesehatan dan kesempatan. Ya, maka sehat itu adalah nikmat yang mahal. Nikmat pertama yang mahal itu apa yang sering disebutkan? Adalah iman kepada Allah. Banyak jemaah bertemu dengan para nabi dan rasul, akan tetapi tidak beriman kepada Allah. Akan tetapi kita yang tidak pernah bertemu dengan nabi dan rasul, akan tetapi kita dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga Allah selalu senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rajin-rajinlah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Kena melalui nyanyian tadi kan, Masya Allah aku asana nite kaya matuman ibu nyanyi tadi. Oi melengkeng kata lapu lolo. Aku teringat tahun 99 lo itulah korek tandang apa lo kanceku dulu di apa namanya di Kabupaten Lahat. Melengkeng lo itulah sebagainya. Korek dia. Oi Masya Allah. Siapa nama ibunya? Oh, Haja Sunarti. Aku jarang bertemu, tak pelatu pula aku nih. Masih aktif. Sesuai aku jarang ngajar ngaji, aku ke kebun saja, kamu ngajar saja. Dia nangkap bertemu itu. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, maka kita bersyukur kepada Allah kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka jangan bosan-bosan kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan selawat-selawat yang dinyanyikan tadi, selawat Jibril dan lain sebagainya ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sejauh ni dia kalau salawat lo itu. Dia ningka nyanyi awal ngaji macam-macam lagu dangdut segalanya sengenya lah tua lah dia begagi nyanyi kemana-kemana. Oh dia kan ada dia keruan alamat laki kemana-kemana. Alamat palsu. Rajinlah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali kita berselawat kepada Rasulullah, maka dibalas kebajikan 10 kebajikan oleh Allah Subhanahu. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, karena akhirlah jam 2:30, dia banyak basa-basi. Hari ini kalau kamu nyatat judul ceramah hari ini adalah yaitu kesempurnaan manusia, sempurna manusia. Catatlah. Kalau ayat-ayat itu catat pula. Hadirin sekalian rahimakumullah, bahwasanya kita ini adalah makhluk yang paling mulia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Surat apa itu? Surat apa itu? Jangan jilbab 5 lah bogo lang ambil lagi siko waduh lah dekruan watini lah dekruan lagi sengenya entah puka ustaz aku dekruan gemerisik suara sengenya aku buka makanan puka ten lulu itulah. Jadi watini wa zaituni wa turisini haza baladin dan seterusnya. Nah hadirin sekalian, jadi kesempurnaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu dapat kita rasakan. Maka awal daripada kita mengenal Allah Subhanahu wa taala itu man arafa nafsa faqad arafa rabba. Siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Allah Subhanahu. Bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala itu? Tentu dengan mengenal diri kita sendiri, mengetahui keampunian yang ada, keistimewaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ya. Jangan sampai lombain lagi belajar agama. Kalau dulu Bapak Ibu hadirin sekalian lah benangnian zaman ibu-ibu nih, zaman bibi-bibian, ndong kita ndek latu umur 60 70 tahun. Kalau dulu belajar agama ini memang sesuai dengan man arafa nafsa faqad arafa rabba, mengenal diri. Setelah kita tahu mengenal diri, maka kita mengenal Allah Subhanahu.
Setelah mengenal Allah, baru kita yaitu mengenal agama. Setelah kita mengenal agama, baru yang keempat realisasinya kita laksanakan sebaik-baiknya dengan semaksimal mungkin, bahwa apa yang kita sebutkan tadi sesuai dengan apa tingkah laku kita sehari-hari. Contoh itu apa Ustaz? Aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan Ketika kita sudah melaksanakan sholat, akan tetapi kita tidak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka sholat kita itu belum berhasil. Maka sholat inilah sebagai penentu ra'su fi kulli amali. Sholat ini adalah kepalanya dari seluruh amal ibadah. Kalau sholat baik, maka baik pula seluruh amal ibadahnya. Kalau sholat tidak baik, tidak pula baik seluruh amal ibadah. Nah, untuk mengetahui hal ini supaya kita berhasil dalam melaksanakan ibadah, nak keruan kudai, tua punian kita ini, siapa punian kita ini, di mana badak kita ini, ke mana kita ini yang sesungguhnya, dan apa konsekuensinya ketika kita melaksanakan tugas Allah dan melanggar Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, kemuliaan dan keistimewaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, Ibu-ibu sekalian, dapatlah kita renungkan dalam diri kita. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, siapa yang mau merenungkan pada dirinya, maka akan bertambahlah ketauhidannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu apa nak direnungkan? Lagu. Amal lagu, renungkanlah amal lagu. Tahu apa nak direnungkan tentang diri kita, di mana Allah Subhanahu wa taala berikan kita ini panca indera yang lengkap. Dinjo mata dua ke depan pula. Ama samping kiri siko, samping kanan siko, dek berge kacamata ya. Berge dek kacamata. Dek laku bercupeng ala pula sesuai ngajemnya. Amanya bezak, cupengnya bezak. Amanya kecek, cupengnya kecek. Lu itulah pula. Hidung encungak ke bawah pula deh. Encungak ke pucuk. Lah bingung kami dengan ibu-ibu tadi baisan di sana lah nak ngatup hidung kehujanan. Untunglah sampai di sini hujan panas. Dia juga kalau hujan pula panas pula. Hanya jangan dulu lagu hujan kepanasan, amu panas kehujanan. Jangan lu lagu itu ngayawaye itu namanya. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, maka ketika kita mau merenungkan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertambahlah ketauhidan kita, keimanan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam diri kita ini, Ibu Bapak hadirin sekalian rahimakumullah, ada dua unsur. Adalah unsur jasmani dan unsur Maka dapat kita sebutkan kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Nah, kedua unsur ini dipecah lagi. Kalau aku ambil dikit-dikit dah cukup waktu ini. Pacak pagi udah mtana. Jadi kedua unsur ini dipecah lagi, ada dari 4 unsur. Unsur yang pertama yaitu Allah berikan kita jasad, yaitu tadi jasmani kita ini Allah berikan badan yang sesuai telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang panda. Inilah bukan pintaan kita ini, akan tetapi inilah yang disebut innama amruhu iza say'an ayyaku kun payakun. Inilah takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah Subhanahu wa taala bukan pintaan aku. Kalau pacak minta aku ndak luluk jema daerah Mesir tu bo. Ndak luluk jema Turki, bezak tinggi, hidung mancung, putih, alap kebil minum lolos kopi di sini. Ada mana gigi panjang aku nih. Karena inilah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tuapa unsur dari keempat tadi, yang pertama jasmani, yang kedua rohani tadi, yaitu badan kita. Nah, setelah badan kita ini, tuapa yang paling penting adalah akal dan pikiran diberikan oleh Allah Subhanahu
Maka dengan akal dan pikiran inilah manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lain seperti malaikat, la ya'sunallahu amarahum wa la yaf'aluna yu'marun. Malaikat itu cuman satu. Cuman satu dia, yaitu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tugas dia masing-masing. Tidak diberikan seperti kita nafsu. Jadi tukang niup trompet itulah tiup. Kabar mbak ini titulah kemutu pula itu. Lah kemutu itu juara tulah dia tebelkek ya. Nah, kalau malaikat tukang dinjuk nafsu kang kalau malaikat tu dinjuk nafsu ini kan ke tahun baru. Dinjuk nafsu pet katanya. Katanya kamu nih aneh kan kok nih kodai. Pet selesai kali jo. Akan tetapi malaikat itu dia patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau belum diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala empot itu kemut dek kata belkek. Kemudian malaikat apa lagi? Malaikat pencabut nyawa, malaikat Israel. Malaikat Israel dia pula dia kasalah cabut. Dia katanya nek kacamata sakit cabut kodai katanya. Amdan nafsu. Dia kasalah cabut. Karena dia adalah satu tugas diberikan oleh Allah, tidak punya nafsu. Pemberi rezeki, malaikat apa? Malaikat apa pemberi rezeki? Jibril nyampai ke wahyu. Ada 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Jibril, Mikail, Israel, Munkar, Nangkir, Rakib, Atid, Malik dan Ridwan. Harus hafal. Makanya pondasi kita itu belajar agama itu kajiannya adalah rukun Islam. Rukun Islam 5. Kalau rukun Islam 5 naik agik de kemudian rukun iman, rukun Islam baru direalisasikan. Nah, kalau kita tidak hafal, lo mana kita nak konsekuensinya kita ngapalkannya. Melelakanya lalu aja membada kami rukun Islam awak titugi 5 diubah jadi 8. Ke-6 beli mobil, ke-7 bebini lagi, ke-8 pai naik kecul melisit. Makanya ndak apal ka dinyanyi ka apal kang gagiano njok kang gagianaan demi itu mbak itulah pula doa-doa. Memanglah benarnya bahwa agama itu jema dulu nyebarkannya lewat otak kiri, Bu. Otak kiri ini indah, penuh dengan keindahan. Kini lah nyanyi ngaji lo ibu tadi kan. Ya ayuhan nasu bodoh. Rabbakumul ladzi khalaqakum. Itulah keindahan. Karena ngikut aliran kita dulu, Bu. Ama kita kan mungkin lah belajar ada soba, ada nahwan, ada hijaz dan lain sebagainya. Kalau cuma dulu termasuk ndongku ngaji, dia nyila lo kamu tadi. Ngajinya ngaji perasa Pabasirhom bima. Panjang nabi mang tadi kan. Awak gitu ngalor nom tuh. Bima kontom tak malon. Ngale laju kuntum teken tom tak malon. Awak padahal kuntum tak kita ngapa rupo anda hanya masih galak ngaji termasuk pamarobihat tijaro mama kena jegat ibung. Artinya kamu nih sekian banyak ini belajar turutan gale dulu. Kalau belajar turutan tuh aku masih ngajar ngaji itu masih turutan tuh lah. Ban ben bontan tenton san senson itu kalau ikro itu alap mudah baca hanya galak lupa ama jarang dibaca ban ngapa ban entah ban pokok ban motor apa ban mobil dek ruan ama kita belajar apa namanya turutan berdua di atas
ban, jema bermotor namanya itu. Nah, itulah keindahan-keindahan itu. Jadi sampai kemana tadi? Intinya tadi sampai kemana? Manusia tadi adalah makhluk yang mulia. Itulah kemuliaan manusia itu, diajarkan dengan seni. Nah, setelah tadi kita diinjau akal tadi, akal inilah yang akan mampu membawa kemuliaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akal ini ya penuh dengan inovasi. Aman bahasa kerennya inovasi. Penuh dengan motivasi, menciptakan segala sesuatu yang semuanya dianggap mustahil, akan tetapi ketika kita menggunakan akal dan pikiran, dek bedia ya mustahil. Ke Arab sana pergi haji, ame dulu hampir setahun, dek kecirin lagi ngedusun laman. Ame kambing tadi mungkin ame dia tadi ladu buah piko anak kan. Ame ayam mbak itulah pula. Dengan teknologi akal dan pikiran manusia, cepat katanya cuma 9 jam antara Jeddah dan Jakarta. Udem itu HP. Ama dulu mustahil boleh kita pacak ngobrol di depannya anaknya cucung. HP itu kan, lah canggih juga kita pakai HP itu. Ada pula pakai wartel. Ngeluar lagi HP nembak balong tuh. Oh. HP apa itu? Ini pacak nggalang balong. Ngulang lagi keren lagi HP Black Blur. Ngulang lagi nyala HP lo main lagi. Pacak kita ngomongnya anak cucung. Ya, pacak kita ngomongnya anak cucung. Nah, kita kena ya anak cucung. Di mana kena? Karena itulah akal manusia. Maka ayat yang pertama kali disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Iqra, bacalah. Artinya ngapa? Kita diajung belajar. Apa yang dibaca tadi tidak lain adalah man arafa nafsa faqad arafa rabb. Mengenal diri kita maka akan mengenal Allah Subhanahu. Kemudian yang kedua, itu apa lagi Ustaz? Yang kedua adalah diberikan kita itu setelah akal, Allah Subhanahu wa taala berikan kita perasaan. Bagian dari tadi akal tadi. Perasaan itu ditunggangi dengan nafsu, ada nafsu lawwama dan ada nafsu mutmainnah. Nafsu ilo ngagi nafsu karo. Ada perasaan di diri kamu? Hah? Ay Ustaz, lah makan perasaan aku nih di rumah. Laneman benar senginya makan perasaan. Nah, perasaan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harus dipergunakan sesuai ngeletak, sesuai ngibadah. Kalau tini kecil kita menggunakannya, kecil nepekkannya, maka perasaan kita ini akan membawa hanyut kita pada dosa-dosa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perasaan itu harus dipakai. Akan tetapi kalau salah kecil kita, misalnya kamu isan di rumah, rapat kamu ngobrol di tente. Rapat. Sidang situ rapat. Mencerepa, Rapat dia. Kalau kamu bergaul pas melangkah keluar rumah, perasaan kamu batak 100%, kata mudah kamu tersinggung. Mudah tersinggung. Dikit-dikit mudah tersinggung, dikit-dikit meres. Itu 100% digunakan perasaan kita. Padahal kalau kita keluar rumah, batak perasaan itu cuma 50%. Ngapa? Karena bergaul di ruang rumah itu kita di keruan kang ayapi siapa? Karena jema tadi dek keruan sifat kita yang sesungguh. Nah, maka ketika kita bergaul di rumah itu, ndek apa ilo kita ambil, ndek di ilo kita capaka. Kalau kita terjadi itu nyelam beres tadi banyak terjadi jema karena neman pakai perasaan itu keladunya di sini kan. Karena jema pakai perasaan ini dia akhir minder. Ngapa dia mengutamakan akal? Seharusnya akal itu di pojok. Contoh misalnya aku contoh misalnya Ustaz contoh ke Nina dia betina kata apa ya? Ndok katanya dia tuh buat soal. Ndok alangkah belagak betina itu katanya kan. Dia buat soal lo mana kenalan? Aisyah dia kendak dia ngaku katanya. Lah pedot dulu. Nyala dia. Itulah makai perasaan. Kecil. Tetapi kalau memakai akal pikiran dengan sehat, akal pikiran kita ndak lo mana kita pergi, aku kenalan kudai ndak tula pergi. Ama 10 kurasani siko denda alangkah karo aku tuh.
Itu akal saya seragi ngaji medagang, ama je medagang dia mbata perasaan bok dek kan ngucup dagang tu. Ngina je dia timbul lah ngina je laris saja mulai dalam hatinya yang seharusnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dia mulai ndak tidak kalaku nengkone. Bahkan timbul lebih daripada itu cengki ini bedukun. Jelas tidak? Jadi akal perasaan harus sesuai dengan letak itu apa tadi akal dan perasaan. Yang ketiga yaitu Allah Subhanahu wa taala berikan yaitu penghulu dari segala penghulu dari tubuh kita ini yaitu hati. Hati. Nah, hati ini dalam diri kita ini adalah penghulu yang disebut dengan agama yaitu kolbu. Inilah yang mengendalikan badan kita nih hati. Hati kita inilah yang ada. Kalau hati kita ilok, maka ilok pula lah seluruh amal ibadah kita. Kalau hati kita tidak ilok, maka karuk pula lah seluruh amal ibadah. Maka segala sesuatu niat itu tergantung dari hati. Innama a'malu bin hampir lupa. Mungkin lo minum aku nih mungkin. Jadi segala sesuatu itu tergantung dari niat. Bahkan Imam Syafi'i menyebutkan bahwasanya hati itu yang mencerminkan adalah perilaku kita. Contoh ibu-ibu sekalian, kalau aku ngecak ku belor ke kaca nek dia kacanya bersih, membalas tidak? Membalas tidak pantulanannya? Balas. Itulah cermin kehidupan kita. Kalau ku belor kaca tadi kulap, penuh dengan debu, penuh pula ngecat, mantul tidak? Artinya lapuram. Nah, maka segala sesuatu itu hati kita enggak. Jadi kalau hati kita itu ilok, maka ilok pula. Itulah yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim maradun fazadahumullah fi qulubihim marudun fazadahumullahu maradah. Nah, di dalam Al-Quran, khusus di dalam surat Al-Baqarah itu, Allah Subhanahu wa taala menceritakan 3. Yang pertama tadi tentang yang disebutkan ibu tadi, siapa yang ngaji tadi? Yaitu muttaqin, ya. Udah muttaqin yaitu munafikin, paling banyak munafik, Udah itu kafirun. 3 itulah inti yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Jadi 3 itulah dalam surat Al-Baqarah fi qulubihim tadi. Sesungguhnya di dalam hati itu ada segumpal daging. Ada hati yang hati itu ada penyakit. Maka penyakit itu seharusnya kita harus dibersihkan. Jangan kita tambah, jangan diajung bara. Keruan diajung bara. Merara. Keruan tidak. Tambah benana. Jadi kalau kita tidak diajak untuk menuduh hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menimbulkan bencana dalam kehidupan kita. Maka segala sesuatu tadi tergantung dari hati, tergantung dari niat. Nah, niat ini ternyata begitu banyak kitab-kitab yang diciptakan oleh para ulama, pangkal niat galau yang dibahas. Kalau niat tadi ilok pula. Ternyata ada 3 fungsi niat itu, ibu bapak hadirin sekalian. Itu apa fungsi pertama niat? Fungsi pertama dari niat itu adalah untuk membesarkan amal ibadah yang kita laksanakan. Sekecil apa baik, sebesar apa baik amal ibadah yang kita laksanakan itu, tidak tergantung itu. Sebenarnya tergantung dengan kualitas keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ikhlas nilainya tinggi. Kalau kita tidak ikhlas, walaupun besar yang kita berikan, walaupun besar yang kita kerjakan, maka itu sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecil, bahkan tidak ada artinya sama sekali.